Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi Pak teman-teman dan ananda para mahasiswa sekalian pada video pembelajaran mengenai review dari penggunaan spreadsheet, aplikasi spreadsheet Microsoft Excel khusus untuk tabel perhitungan. Dan dalam hal ini saya contohkan pengisian rapot K13, sebagian dari rapot K13. Dan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak guru di SD Negeri 5 Bengkulu Tengah yang memperkenankan atau yang ingin belajar sehingga kami bisa memberikan materi ini. Baik, kita mulai. Bismillah. Oke, sekarang kita mengenai Microsoft Access. Microsoft Access adalah aplikasi spreadsheet yang dikeluarkan oleh Microsoft Office. Ada dua versi, ada yang online, ada yang offline. Yang online adalah dengan mengakses office.com, www.office.com, dan ini Anda harus mendaftar. Kalau sudah daftar tinggal masuk saja ya. Nah, nanti kalau sudah masuk maka bentuknya seperti ini. Jadi nanti di sini ada tersedia beberapa aplikasi Office. Ini ada Microsoft Excel, ada PowerPoint, ada Microsoft Word dan sebagainya. Nah, ini lebih halal. Kenapa saya bilang lebih halal? Karena rata-rata kita ini kebanyakan hanya main copy saja atau menginstal saja dari vendor waktu beli laptop atau waktu beli PC ya, atau dari teman kadang-kadang. Baik, kita mulai dengan Excel yang versi offline. Ini versi offline, saya contohkan Microsoft Excel 2010. Kalau yang online pasti yang terbaru. Apa bedanya? Enggak jauh beda, sama aja mirip ya. Hanya bedanya adalah Microsoft Excel 2010 ini lebih banyak digunakan atau bisa digunakan tanpa harus koneksi ke internet. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan mulai mengenal dulu apa itu sel ya. Sel adalah tempat mengisikan data pada lembar kerja. Jadi beda dengan di Microsoft Word atau di mesin tik. Kalau di mesin tik satu lembar kertas itu adalah tempat kerja kita. Tapi kalau di Microsoft Excel atau aplikasi lembar kerja, kita bekerjanya di kotak-kotak yang disebut dengan sel. Sel itu diberi alamat atau diberi nama berdasarkan nama kolom dan nama baris. Ya, contohnya sel A1 artinya dia adalah sel kotak yang berisi, yang tempat kita mengisi di kolom A baris 1. Nah, ini sel A1. Nanti kita lihat. Kemudian semua sel itu pada satu sheet tersusun atas kolom dan baris. Microsoft Excel 2010 itu jumlah barisnya ada 1.048.576 baris. Sedangkan kolomnya dari A sampai XFD. Jadi nanti A, B, C, D sampai Z, kemudian AA, AB, AC sampai AZ, dan seterusnya nanti ada BA, BB, BC, BD sampai BZ, dan terakhir adalah XFA, XFB, XFC, XFD. Itulah terakhirnya. Nah, sehingga sel pertamanya adalah A1, sel terakhirnya adalah XFD 1048576. Cukup banyak. Orang satu kota Bengkulu bisa dimasukin ke sana datanya per kolom ya. Oke, insya Allah bisa masuk. Kemudian di dalam lembar kerja, pergerakan antar sel bisa digunakan tombol panah kiri kanan, tombol keyboard ya, tombol keyboard biasa panah kiri kanan. Kemudian kalau mau melompat ke kiri ke kanan juga bisa antar beberapa kiri ya. Baris paling kiri, baris paling kanan. Nah, ini bisa kontrol kanan, baris paling kanan, kontrol kiri, baris paling kiri, kontrol atas, kolom paling baris paling atas, kontrol kanan kolom paling kanan, kontrol kiri kolom paling kiri, kontrol atas baris paling atas, kontrol bawah baris paling bawah, backup dan backdown juga sama, backup baris paling atas, backdown paling bawah ya. Sel-sel digabung bisa menjadi satu pengisian, jadi itu mungkin disebut dengan rank. Kita bisa buat rank, bahkan juga sel bisa kita gabung. Jadi kalau misalnya sel A1 dengan A2 digabung, nanti ngisinya di A1. Nah, itu nanti dengan merge cell namanya. Sel-sel dapat diberi format pengisian berbeda. Jadi
satu sel itu bisa kita isi berbeda-beda, misalnya mau format angka, format keuangan, format tanggal, atau format yang lainnya. Nah, itu bisa berbeda-beda antar satu sel. Nah, biasanya untuk proses pembesaran sel itu baik dari sisi kolom atau baris mempengaruhi sel yang lain. Jadi kalau kita melebarkan kolom, melebarkan sel A1, maka nanti A2, A3, A4 dari sisi kolom, melebar sisi kolomnya, maka akan ikut berpengaruh lebarnya. Jadi nggak bisa A1 lebarnya beda dengan A2. Nah, tapi bisa beda A1 dengan B1 atau A1 dengan B2 beda. Tapi B1 dilebarkan, maka B2, B3 dan seterusnya sampai B1.48576 akan berpengaruh kepada lebar kolom yang ditentukan di baris atasnya. Begitu juga menimbarkan tinggi atau meninggikan baris ya, sama. Maka nanti misalnya A1 ditinggikan barisnya, maka nanti sel B1, C1, D1 dan seterusnya akan ikut berbeda tinggi barisnya. Nah, sel dapat diberi rumus dan fungsi. Nah, pada Microsoft Excel dan spreadsheet pada umumnya sekarang sudah disepakati kesamaannya memberi rumus adalah dengan tanda sama dengan. Baik, kita cek. Nah, ini yang pertama adalah mengubah lebar kolom. Jadi mengubah lebar kolom ini, arahkan mouse-nya di antara kolom ini. Contohnya ada kolom E dan F. Kita arahkan mouse-nya di sini sehingga nanti ada muncul panah berubah, nanti pointer mouse-nya jadi panah kiri kanan. Nah, ketika sudah berubah, klik tombol mouse-nya, tahan, lalu geser seberapa besar kolom E-nya mau dibesarkan. Pak, kalau kolom F mau dibesarkan gimana? Kolom F mau dibesarkan, maka cari pertemuan antara kolom F dan G, arahkan mouse-nya di sana, kemudian nanti berubah jadi panah kiri kanan. Maka klik tahan, geser ke kanan membesarkan kolom F, geser ke kiri membesarkan kolom E, mengecilkan kolom F. Itu ya. Nah, untuk tinggi baris juga sama. Misalnya antara baris 2 dengan 3, temukan antara mouse di antara baris 2 dan 3 sehingga berubah panah atas bawah. Klik tahan ketika sudah ketemu, digeser tarik ke bawah, maka membesarkan membesarkan baris 2, dan atau geser ke atas maka mengecilkan baris kedua. Begitu, nanti kita coba praktekin. Kemudian kita mengenal juga beberapa icon alignment, menyatukan baris ya. Jadi baris, misalnya ini baris pertama ini, contohnya tulisan Excelnya ini mau digabung ke sini ya, maka klik baris sel yang pertama, tahan tombol shift, klik tombol yang kedua, maka satukan dengan icon ini. Icon ini ada di toolbar di menu home ya, di menu home. Di toolbar di menu home itu ada A kayak begini untuk menyatukannya ya, itu center screen ya, center mark and center, mark and center. Hasilnya apa nanti? Hasilnya tulisannya nanti tergabung dalam dua sel atau beberapa sel, kemudian dia ada di tengah. Kalau Anda nanti tidak mau ke tengah, maunya ke pinggir kiri, maka nanti tinggal mengikuti perataan kiri yang ini. Nah, bila dia menggabung beberapa baris, maka dia juga bisa kita atur dia merapat ke baris teratas, atau merapat ke tengah, atau merapat ke baris paling bawah. Maka ini dia untuk rata. Bagian gambar perataan ini di icon yang nggak jauh sama posisinya dengan icon tadi. Di toolbar home juga itu ada rata ke atas, rata ke tengah, rata ke bawah. Ini rata ke kiri, rata ke tengah, rata ke kanan ya. Oke, baik, itu mengenai ikonnya. Nah, ini juga ikon tebal miring garis bawah, jenis huruf, ukuran huruf. Ini membesarkan berapa ukuran hurufnya, kita nggak nentuin ukurannya, tapi kita tinggal klik saja. Yang A kayak begini membesarkan, A yang ini mengecilkan. Ini warna huruf, ini warna latar tulisan. Warna latar tulisan ini garis pada sel. Garis pada sel, jadi memborder ya. Nah, ini dia. Oke, baik, kita coba praktekkan. Nah, ini contohnya nanti kita akan memilih atau memblok beberapa sel. Nanti kita buat kayak begini ya. Nah, kita nanti akan membuat rapor peserta didik. Nah, yang namanya memblok tadi udah saya sampaikan sedikit. Memblok itu artinya memilih beberapa sel. Klik sel yang pertama di sini, tahan tombol shift di keyboard, lalu klik di ujung ini. Nah, maka dia
yang kita lakukan tadi akan terpilih dan selnya berwarna lain ya. Ada satu yang berwarna putih di awalnya saja. Ini cara memilih sel. Nah, kepentingan memilih sel apa? Nanti ketika kita akan melakukan perhitungan dengan dari data banyak sel, ketika kita ingin menyatukan beberapa sel, ketika kita ingin membuat format yang sama dari sekelompok sel yang terpilih, maka kita harus memblok beberapa sel. Oke, berikutnya merapikan tulisan di dalam sel. Contohnya ini pada baris ini, tulisan pendidikan agama dan budi pekerti ini, kalau kita tidak buat dia word wrap, maka akan lewat satu kolom sehingga masuk ke kolom nilai, padahal kita nggak mau masuk ke sana. Maka gimana caranya? Klik sel tersebut, kemudian klik kanan tombol mouse-nya sehingga nanti muncul pop-up menu bernama format sel. Pilih format sel, di sana nanti ada menu pop-up di pilihannya ada format sel. Kemudian setelah muncul jendela format selnya, nanti pilih tab alignment. Ini ada tab alignment, ini format sel jendelanya. Jadi ada number, ada alignment, ada font. Yang kita pilih adalah Anda fokus ke alignment. Kemudian klik word wrap tag, kemudian klik OK. Sebenarnya di sini ada beberapa juga. Ini kita bisa memiringkan tampilan hurufnya, tampilan tulisannya berapa derajat. Ini kita bisa buat 90 derajat atau min 90, 45, 30 dan sebagainya ya. Nah, ini juga kita bisa buat menggabungkan tadi. Kalau menggabungkan, kalau nggak mau menggabungkan ya nggak usah digabung ya, hilangkan tanda merge selnya. Kalau nggak mau merapikan di sini ya tinggal dihilangkan wrap tag-nya. Kita pilih wrap tag karena kita mau buat kayak begini, tulisan pendidikan agama dan budi pekerti ini tidak lewat dari kolom nilai. Oke, kalau sudah tinggal di OK. Oke, ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sampaikan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas pada pembelajaran video lain atau langsung kalau bisa saya bahas di komen akan saya berikan di komen. Baik, rumus pada sel. Rumus pada sel ini tadi seperti saya bilang bisa dimulai dengan tanda sama dengan. Jadi ada beberapa rumus bawaan, ada rumus yang memang harus kita buat ya. Nah, ada rumus yang kita buat sendiri karena rumusnya nggak disediakan oleh Microsoft Excel. Nah, rumus yang dimiliki oleh Microsoft Excel namanya fungsi. Fungsi itu ada antara lain adalah fungsi sum untuk menjumlah beberapa data, kemudian fungsi average rata-rata, fungsi min, fungsi max ya, dan lain-lainnya yang banyak tersedia di Microsoft Excel. Nah, ini contoh kita ada rumus akan menghitung sel A1 ditambah B1 kemudian dibagi 2 dikali 100. Sebenarnya rata-rata ya, tapi ini contoh aja. Ini persentase rata-rata yang kita akan buat. Nah, maka kita lakukan gimana? Sel A1 sudah kita isi, sel B1 sudah kita isi dengan angka 5 dan 7. Maka tinggal pada sel C1 nya yang akan didapat hasilnya, kita tinggal ketik sama dengan buka kurung, klik sel A1 nya, lalu klik sel B1, tekan tambah dulu, lalu klik sel B1, tutup kurung, tanda per, kemudian tulis angka 2 kali 100, enter. Maka nanti hasilnya adalah persentase rata-rata dari 5 ditambah 7 bagi 2 dikali 100. Oke. Nah, ini contohnya ya. Nah, bila sel yang lainnya ya, mulai dari C2 hingga seterusnya, nah maka kita misalnya ini kan kita mau sel di C1 saja. Bagaimana kalau nanti ada perhitungan lain di sel di bawahnya? Tinggal copy. Jadi klik C1 tadi ya. Maka cari, Anda bisa copy ya, copy aja sel C1, kemudian Anda klik C2, Anda paste, Anda klik lagi sel terakhir yang berisi rumus yang sama, lalu Anda tekan enter. Maka nanti C1, C2 dan C3 serta seterusnya akan berisi nilai yang sama, sehingga nanti A2, B2, A3, B3 bila diisi dengan nilai yang berbeda, maka langsung akan terhitung nilai yang sama seperti menghitung di sel C1. Oke. Nah, tadi ada fungsi ada macam-macam. Ini juga sama, dimulai dengan sama dengan. Contohnya ini nanti sama sebenarnya, karena sebenarnya rumus yang tadi kita buat adalah rumus rata-rata,
karena di Excel sudah tersedia rumus rata-rata, maka kita tidak usah mengetikkan rumus tadi, cukup diketik fungsinya average, itu adalah average ya, average itu adalah rata-rata, rata dari A1 sampai B1, maka dia akan menghitung rata-rata nilai yang ada di A1 sampai B1 ya. Dia bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena dia cuma 2. Tapi Pak, kalau ada 3 gimana ya? Rata-rata aja, misalnya dari A1 sampai C1, maka A1 B1 nanti bukan dibuat titik 2 lagi, A1 nya diklik, lalu tahan tombol shift, klik sel terakhir C1, maka nanti average A1 titik 2 C1. Nah, itu adalah rata-rata dari A1 sampai C1 dan seterusnya. Oke. Nah, oke, baik. Nah, ini juga ada beberapa fungsi lagi yang lain. Nah, ini silakan dilihat, ada sum. Sum ini adalah untuk menghitung jumlah. Jadi jumlah dari data dari sel yang pertama sampai sel terakhir, itu menghitung jumlahnya. Sama dengan menjumlah ya, sama dengan A1 tambah B1 tambah C1 tambah D1. Repot. Supaya nggak repot, pakai sum. Nah, tinggal diklik aja, sama dengan sum, buka kurung, klik sel yang pertama, tahan tombol shift, klik sel yang kedua, yang terakhir, tutup kurung, enter deh, dapat rata-rata nilai datanya ya, jumlah datanya. Nah, kalau tadi menjumlah, maka sekarang kita mengkalikan masing-masing sel. Nah, itu rumusnya adalah, fungsinya adalah produk. Jadi sama dengan misalnya ini contoh A1 kali B1 kali C1 kali D1 kali E1 kali F1, itu namanya produk. Kalau rata-rata kayak begini, average. Kalau dia minimum maksimum kayak begini. Oke. Jadi kita coba semuanya kalau bisa ya. Oke, ada pertanyaan sekali lagi silakan sampaikan. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman serta Anda para mahasiswa sekalian. Nah, ini ada fungsi if yang nanti kita akan coba pakai, yaitu pada prinsipnya untuk melakukan perhitungan yang ada membutuhkan fungsi logika ya. Ini contohnya, jika nilai di D19 lebih besar sama dengan 80, maka nilainya A. Jika nilainya ada antara lebih besar sama dengan 70 dan lebih kecil dari 80 pada D19 nya, maka nilainya adalah B. Maka kalau di antara bisa pakai N ya. Kalau N itu nilai antaranya, dimana kedua-duanya harus benar, kedua-dua syarat di dalam N harus benar. Kalau salah satu benar, maka OR, bisa pakai OR ya. Oke, jadi kita coba. Nah, ini silakan Ananda dan Bapak Ibu serta teman-teman sekalian mencoba membuatnya. Terima kasih nih Bapak Ibu dari SD Negeri 05 Bengkulu Tengah yang telah memberikan sampel datanya, rapor peserta didik. Ini contohnya, contoh saja ya, hanya ini contoh saja. Nah, maka nanti kita buat kayak begini. Baik, kita lihat di sini Bapak Ibu, kalau diperhatikan di sini saya tidak membuatnya, lihat beda ya. Di sini kolom A itu satu di sini, sehingga nanti ada nomor, ada ini. Tapi kolom B tidak langsung diisi titik 2, tidak dibesarkan, karena nanti di bawahnya ada tabel sikap, kemudian nanti ada tabel pengetahuan dan keterampilan yang juga nanti akan memakan di kolom B. Nah, oke, kita kembali. Nah, sekarang lihat lagi di sini. Kenapa ada kolom C-nya ini? Kolom C-nya ini kita lihat nanti untuk titik 2 dan garis batas kolom sikap spiritual ya. Tetapi nanti di kolom tabel pengetahuan dan ini mata pelajaran nanti memakan 2 kolom ya, makan 2 kolom. Kemudian juga di sini ada kata KKM satuan pendidikan, nilainya itu mau ditulis ya. Nah, maka nanti bisa kita lakukan di sana ya. Oke, sebentar kita kembali ke slide sebelumnya. Oke, nah, silakan nanti saya beri waktu. Iya, silakan diketik tabel ini. Kalau nanti belum selesai, di pause aja dulu videonya. Oke, sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut. Sekarang buat juga tabel ini. Mulai dari sel A14 ya, A14 dibuat, terus ketik saja. Nah,
Pak, bagaimana buat pengetahuan? Pengetahuan ini diketik di sel A17. Pak, kembali lagi. Oke, kita kembali lagi. Yuk, kita lihat yuk. Oke, baik. Nah, jadi kolom sel tadi pertama dulu yang menengahkan ini ya. Jadi tulisan rapot peserta didik dan profil peserta didik itu di sel A1 ya. Kemudian tekan ikon tebal B, kemudian besarkan dengan ukuran sebegini, kira-kira lah berapa. Kemudian klik A1, kemudian tahan tombol shift, klik sel I1, lepas, baru kemudian Anda klik icon Merge and Center, maka dia akan ke tengah lah dia tulisan rapor peserta didik dan profil peserta didik ya. Nah, kemudian titik 2 ini kita isikan di C3. Kemudian nama siswanya, peserta didiknya tulisnya di D, sedangkan kolom kelas di G3 dan isinya di I3 dengan titik 2-nya ya. Nah, begitu. Kemudian nama sekolah ini diisi juga sama. Nah, lalu deskripsi itu kita tulis di sel A10, sama kayak raport peserta didik tadi, tebalkan, tetapi nanti ada beda. Setelah ditebalkan nanti kita akan membuat dia latar ya. Nah, maka ditengahkan dulu, klik sel A10, tahan tombol shift, klik sel I10, lepas, kemudian klik icon Merge and Center yang tadi kita pelajari di sebelumnya. Ini icon and Merge Center. Mana tadi Merge Center ya? Oke, masih ingat ya Merge Center tadi nggak? Namanya. Nah, ini yang merapikan ya, merapikan tulisan. Iya, ini dia yang memblok, cara memblok tadi. Kemudian Merge Center yang mana ini tebal miring, tadi tebal ukuran huruf ya. Kemudian ini yang perataan, rata tengah, rata kiri, rata kanan, rata tengah baris, rata atas baris, rata bawah baris ya. Kemudian ini dia icon Merge Center ya. Jadi ini menengahkan tulisan seperti ini. Oke, baik, kita lanjutin. Oke. Nah, oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman serta Ananda para mahasiswa yang belajar Microsoft Excel untuk pembuatan raport K13. Nah, ini tadi bahannya jadi kayak begini ya. Nah, sikap spiritual ini Pak, digedekan barisnya. Iya, jadi arahkan mouse-nya antara 11 dan 12, klik sehingga nanti ada panah atas bawah, besarkan dia. Top, sama ini juga besarkan ya. Nah, tulisan ini word wrap jadinya ya. Tulisan ini word wrap, jadi tulisan pada klik ya. Oke, kita preview dulu. Maaf. Nah, ini kita word wrap, jadi tulisan ini kita word wrap hanya di ini juga, tapi sebelum di word wrap itu kita gabungkan dulu sel D11 sampai I11, digabungkan dengan Merge Center tadi. Kemudian baru kita klik kanan, pilih format cell, pilih alignment, kemudian kita klik word wrap text, kemudian klik OK. Lakukan sama dengan sel yang kedua. Pak, kalau mau sama gimana sudah dibuat? Kalau sudah dibuat sama, diklik aja ini, nanti tekan gambar sapu dekat copy ya. Pas sapukan dia di format painter, nama ikonnya format painter, lalu sapukan, formatkan di sel D2 ini sehingga nanti langsung I sampai I2 nanti akan terbentuk sama dengan D12 D12 dengan I12 akan sama dengan D11 dan I11 nya. Oke. Nah, untuk membuat latar ini, ingat tadi ada background gambar cat tumpah ya, background cell, maka nanti diklik aja pada A10, maka nanti tinggal pilih warna agak abu-abu ini. Oke.
Sekali lagi, kalau kecepatan videonya di pause aja, tinggal diketik ya. Oke, yuk kita lanjut ke bahan keduanya. Nah, ini sama di bahan kedua ini, maka di kolom C kita lewatin ini untuk muatan mata pelajaran, kita jadikan satu ya. B dan C kita jadiin satu kolom ya. Maka ini kita buatkan, tapi ditarik ke bawah, mengambil 2 baris ya. Jadi nomor kita ketik di A17, muatan pelajaran di B17. Nah, nanti yang nomor klik A17, lalu tahan tombol shift, klik A18, lalu merk centerkan sehingga dia nomornya bertengah di antara baris 17 dan 18, dan sel 17-18 jadi satu. Beda dengan yang ini, sama juga yang dengan muatan pelajaran juga lakukan yang sama seperti nomor, tapi pengetahuan beda. Pengetahuan diketiknya di D17. Lalu setelah diketik di D17, tekan tombol tekan sel, klik sel D17, tahan shift, klik sel F17, klik icon merk center, maka tulisan pengetahuan ke tengah. Begitu juga sama dengan keterampilan, diketiknya di G17 dan seterusnya kayak begini. Silahkan diketik. Ini pakai word wrap, jangan lupa pendidikan untuk mata pelajaran, deskripsi juga word wrap. Sedangkan nilai dan produk itu di tengah, datanya tengah sel, tengah baris ya. Jadi untuk nilai produk, nilai predikat itu tengah baris, deskripsi mata pelajaran itu adalah word wrap tag ya. Oke, nanti kita pasang rumus-rumusnya. Baik, itu ada pertanyaan sekali lagi silakan masukkan di komentar. Nah, ini mau nyetak. Kalau mau nyetak, maka nanti kita lakukan seperti ini ya. Oke, PR ya. PR-nya gimana? PR-nya membuat hitungannya nih, nilainya nih ya. Oke, atau nanti silahkan tanyakan di kelas ya. Oke, atau melalui Zoom nanti boleh ya. Oke, ini cara mencetak. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pembelajaran kita hari ini, video pembelajaran kita hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, maklumlah namanya juga belajar online ya. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Sampai ketemu di kelas pembelajaran kita atau di Zoom praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.